Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunduk tatiris jawab salamna. Tunduk tatiris. Dua-duana didoakeun jawab salamna kompak, semangat kenceng, nu boga hutang lunas. Nu gaduh ciciran lunas, nu jaromlo mudah-mudahan menang jodoh saleh salehah. Amin ya rabbal. Yang punya penyakit asam urat, begal, rematik, nyeri huntur, diangkat penyakitnya, amin. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا وقدواتنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أغدنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya banggakan kepada para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semuanya, Al-Habib Husain bin Muhammad Bafaqi, Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf, Al-Habib Utsman As-Segaf, dan para habaib lainnya yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan mereka semua diberikan panjang umur, sehat wal afiat, amin ya rabbal. Dan para kiai-kiai kesepuhan lainnya yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan mereka semua diberikan sehat wal afiat, panjang umur, amin ya rabbal. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan, aparatur pemerintahan, Bapak Kepolisian, Bapak TNI, Bapak Camat, Pak Gub, semua aparatur pemerintahan beserta ringannya, kita doakan mereka semua berikan sehat wal afiat, panjang umur, amin ya rabbal. Para panitia salado bersolawat, mudah-mudahan mereka semua diberikan keistiqomahan, kekuatan, amin ya rabbal. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Orang kompak, alhamdulillah. Orang semangat, alhamdulillah. Nah, gitu atuh. Alhamdulillah. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Hah? Bahasa campur banyak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang penuh berkah, di malam yang penuh rahmat, Allah kumpulkan kita, Allah langkahkan kaki kita, Allah gerakkan hati kita untuk senantiasa berkumpul di majlis yang dirahmati oleh Allah, untuk mengingat Allah, untuk bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita malam hari ini Allah jauhkan kita dari segala musibah, amin. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di malam hari ini Allah jauhkan kita dari segala bala, amin.
Mudah-mudahan dengan perkumpulan dan salawat kita kepada Nabi Muhammad di malam hari ini, Allah bebaskan dan selamatkan semua masyarakat negara Indonesia dari wabah penyakit semuanya. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Allah katakan dalam Al-Quran. Kira-kira saya mau nanya, orang teh percaya dengan Al-Quran? Sing tarik percaya dengan Al-Quran? Percaya nggak sama Al-Quran? Kira-kira Al-Quran itu fakta atau fiktif? Dalam Al-Quran Allah katakan, Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah katakan munculnya segala musibah, munculnya segala wabah, munculnya segala bencana, bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Betul tidak? Betul tidak? Adanya longsor, adanya banjir, adanya tsunami, adanya bencana-bencana yang ada di muka bumi ini, bahkan nu ayeuna keur viral leuwih-leuwih di TikTok viralna. Naon? Corona, betul? Itu semua Allah katakan bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Kenapa Allah tampakkan itu musibah? Kenapa Allah tampakkan itu bencana? Liyudhiqahum ba'dal ladina amilu la'allahum yarji'un. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan musibah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan wabah kepada kita semua yang ada di dunia ini? Pertama karena ulah tangan manusia. Tujuannya untuk apa Allah tunjukkan? Tujuannya untuk apa Allah berikan wabah tersebut? Agar kita merasakan ulah tangan kita sendiri. Agar kita merasakan ulah tangan kita sendiri. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu. Maka di malam hari ini adalah cara kita untuk kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala segera bereskan yang namanya virus-virus, wabah-wabah, musibah-musibah di negeri kita ini. Amin. Amin ya Rabbal. Karena segala penyakit itu pasti ada obatnya. Betul? Betul. Allah berikan musibah ada tujuannya. Allah berikan wabah ada hikmahnya. Apa hikmah dan tujuannya? Agar kita kembali melihat mengenal Allah, agar kita kembali berzikir ka Gusti Allah, agar orang sadayana kembali emot eling ka Gusti. Coba lamun urang ayeuna nu hadir di wangi ieu dibere muda terus gak ada tua-tuanya, sehat terus gak ada sakit-sakitnya, duitna loba bae, wangi ieu aya di dia di pengajian, marora kabeh kolot, carehat kabeh, duit loba bae teh beak-beak, wangi ieu aya di pengajian, di mana? Halan-halan, betul, betul, betul. Makanya kita ini apa? Harus selalu berprasangka baik sama Allah. Ujian, musibah, bala, surat rindu Allah, surat cinta Allah untuk kita semua umat manusia. Karena kalau kita ini dikasih nikmat, nggak bersyukur. Tambah lagi nikmatnya, tambah nggak bersyukur. Tambah lagi nikmatnya, tambah jauh kepada Allah. Betul? Betul? Tapi coba we urang sakali we diberi nyeri huntu, kumaha rasana? Nyang ge nyeri ibu, bakal nyeri huntu, betul tidak? Coba aja kita dikasih sakit gigi, apa reaksi kita kepada Allah? Astagfirullah, ya Allah, Gusti, kunaon ieu huntu nyeri-nyeri teuing? Astagfirullah, betul tidak? Betul tidak? Ketika kita dikasih sakit gigi baru kita ingat Allah. Ketika kita disakit gigi, ketika Allah kasih kita sakit gigi, baru kita istighfar kepada Allah. Nah, sakit gigi itu surat rindu Allah, surat cinta Allah untuk kita agar kita merespon rindunya Allah kepada kita.
Maka hadirin hadirin dirahmati oleh Allah, jangan pernah takut kepada musibah, jangan pernah takut kepada wabah, jangan pernah takut kepada bala. Selama kita takutnya hanya Allah, Allah akan bereskan segala musibah. Selama yang kita takuti Allah, Allah akan jaga kita dari segala penyakit dan musibah. Makanya hadirin hadirin dirahmati oleh Allah, karena adanya musibah ini, kita jangan terlalu panik, kita jangan terlalu resah. Kita ini umat Nabi Muhammad, betul? Betul. Kalau ada dokter katakan semua ada penyakit yang tidak ada obatnya, demi Allah bohong, semua penyakit ada obatnya. Cuma nggak semuanya obat itu datang dari dokter. Ada obat-obat yang tidak pernah diketahui oleh dokter, dan itu datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Lah kenapa kita nggak kenal Nabi? Kenapa kita nggak kembali kepada Nabi? Pernah ibu bapak pernah sakit? Kalau ibu bapak sakit, pertama yang didatangi siapa? Hah? Tadi timba itu suka orang kasep juga. Ibu bapak sakit, kira-kira langsungnya datangnya kemana? Berobatnya kemana? Ke dokter, betul? Betul. Pernah nggak ibu bapak sakit berobatnya pakai resep Nabi? Pernah nggak? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah karena nggak tahu, betul? Betul. Nah, ngaraku ini. Apa kata Nabi Muhammad? Dawu amradukum bisadaqah. Kira-kira ucapan Nabi ini bohong atau tidak? Yang kompak, ucapan Nabi teh bohong atau hente? Terbukti atau tidak? Nabi pernah nggak ngebohong? Nabi pernah nggak berdusta? Apa kata Nabi Muhammad? Dawu amradukum bisadaqah. Obati penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Pernah kernyeri untuk langsung sedekah? Pernah ente? Pernah ente? Nah, coba anti aina namun ring tongwa kata dokter sedekah. Siap, setuju? Setuju, siap? Setuju, siap? Sebelum ke dokter bukan berarti saya melarang ibu bapak pergi ke dokter, demi Allah tidak. Silakan datang ke dokter, silakan berobat ke dokter, karena itu ikhtiar kita. Tapi sebelum ke dokter, datang dulu kepada rajanya dokter, Nabi Muhammad. Obati dulu dengan resepnya Nabi Muhammad. Apa? Soda. Beb kergering kita soda. Oh nggak berkeduit beb. Ayo beli obat ngeluarkan duit itu. Hah? Ngeluarkan duit itu. Itu pakai BPJS, bayar per bulan BPJS. Betul tidak? Betul tidak? Sama-sama ngeluarin duit, tapi bedanya kita ngeluarin duit karena resep dari Nabi Muhammad. Maka hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, ingat saya katakan, terus prasangka baik dengan Allah. Mari kita semua kembali kepada Allah. Mari kita semua bertaubat kepada Allah. Mari tinggalkan sedikit demi sedikit perbuatan maksiat. Mari kita tinggalkan sedikit demi sedikit perbuatan dosa. Karena ulah maksiat kita, perbuatan dosa itulah yang mengundang adab dan murkanya Allah. Mari adanya majelis macam hari ini, adanya para habaib, adanya para kiai, adanya para ulama, hormati mereka, datangi mereka, ambil dan gali ilmu dari mereka. Karena ada penyakit yang lebih bahaya daripada corona, cuma kita nggak tahu. Virus yang paling berbahaya, yang lebih dari corona ada, cuma kita nggak tahu. Apa virus yang lebih bahaya dari corona? Nabi Muhammad katakan, dabba ilaikum da'an umam qablikum al-hasud wal baghdha. Nabi katakan bakal datang kepada kalian umat akhir zaman. Apa ya Rasulullah yang bakal datang? Penyakit umat-umat terdahulu. Apa penyakit umat-umat terdahulu? Al-hasud wal baghdha. Hasud sama benci.
Dabba ilaikum da'al umam qablikum al-hasud wal baghdha. Hiyal halaqah, kata Rasulullah. Itu hasud ibu, itu hasud bapak, itu rasa benci ibu, rasa benci bapak, penyakit yang lebih berbahaya daripada corona. Pernah kita tanggapi penyakit tersebut? Baru timbul corona langsung beli masker kabeh. Betul? Salaman sambil gini-gini semuanya. Betul? Tapi kita ada hasud dalam hati, ada rasa benci dalam hati, pernah nggak langsung kita tanggapi? Boro-boro, betul. Itu kata Nabi, penyakit umat terdahulu yang lebih berbahaya daripada corona. Apa kata Nabi Muhammad? Efek sampingnya apa? Kalau corona kan demam, sesak nafas. Ini hasud bagdo, ini hasud sama benci ini efeknya apa? Pemotong, pembelah agama. Coba kita lihat keadaan negara kita sekarang. Tujuannya sama ridho Allah. Betul? Betul? Saya tanya sama kompak, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Di negara kita semua Indonesia ini banyak organisasi, banyak majelis taklim, tujuannya sama. Apa? Cari ridhonya Gusti. Betul tidak? Tujuannya sama, cari syafaat Nabi Muhammad. Bedanya cuma apa? Logo, baju, betul. Tapi bagaimana sekarang keadaannya? Bersatu atau pecah belah? Bersatu atau pecah belah? Kenapa bisa pecah belah? Saling hasud, saling benci, betul. Betul. Mana adab kalian kepada Nabi Muhammad? Mana sopan santun kita kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ya Allah dulu mempersatukan Islam. Beliau mempersatukan Islam, jerih payah, korban nyawa, korban waktu. Tidak makan 3 hari 3 malam hanya untuk mempersatukan umat Islam. Ibarat ibu bapak kanjeng Nabi teh ngajahit baju. Jahit bajunya susah payah, sudah jadi baju tinggal dipakai, digunting-gunting sama kita. Kira-kira orang yang kayak gini adab sopan satunya ada tidak? Ada tidak? Ibu bapak ngajahit baju, terus capek-capek nyiun baju, digunting baju nak tetangga. Kira-kira senang tak benci? Senang tak ngamuk? Begitu keadaan umat sekarang. Tidak ada adab dengan Rasulullah. Rasulullah susah payah menyatukan umat Islam, menyebarkan Islam, mempersatukan Islam. Lah kok kita sekarang memecah belah, memisahkan Islam, dipetak-petak itu Islam. Mana adab kalian kepada Nabi Muhammad? Maka hadirin hadirat, sebab itulah Allah sekarang berikan ujian kepada negara kita. Sebab itulah Allah berikan musibah kepada negara kita. Agar apa? Agar apa? La'allahum yarji'un. Agar kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan dengan adanya momentum salat bersolat ini, mudah-mudahan semua organisasi, semua majlis di Talaga bersatu. Amin. Amin. Siap bersatu, siap kompak, siap jaga kesolidan. Sallu ala Nabi Muhammad. La aqulu tahlaku sya'ar walakin tahluku din, kata Nabi Muhammad. Aku enggak katakan hasud, benci itu pemotong seperti pemotong rambut, bukan, kata Nabi Muhammad. Tetapi apa? Tahluku din, rasa benci, rasa hasud, itulah yang akan memotong-motong agama. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ayo kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi Muhammad. Ibu bapak nggak usah takut, nggak usah terlalu panik. Kalau kita ikut caranya Nabi Muhammad, insya Allah hidup kita bakal sehat terus. Amin. Amin. Cuma gara-gara kita ini jauh dengan sunnah Nabi, makanya kadang-kadang kita ini sakit-sakitan. Betul? Betul. Coba ibu bapak bayangkan, contoh aja, kalau kita ini ikut sunnah Nabi atau ikut perintahnya Allah, setiap hari kita sholat berapa waktu? Seberapa waktu? Ngomong 2 ayat.
Subuh baik, sudah sholat dan maghrib. Sehari berapa waktu? 5 waktu, betul. Sebelum sholat kita mau melaksanakan sholat subuh, mau melaksanakan sholat duhur, mau melaksanakan sholat asar, mau melaksanakan sholat maghrib, mau melaksanakan sholat isya. Sebelum sholat kita apa dulu? Wudhu, betul tidak? Kalau wudhu yang dibasuh apa? Wajah. Terus apa? Tangan. Terus apa? Terus apa? Itu kalau wajib-wajibnya doang. Kalau pakai sunnah Nabi, hidung, telinga, betul tidak? Iya, belek-belekan ya. Semua dibersihin tubuh kita dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Nah, kalau kita jaga wudhu dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, insya Allah badan kita akan selalu bersih dari segala penyakit. Sebab apa? Wudhu. Jangankan corona, Pak. Jangankan corona, Bu. Dengan air wudhu dosa-dosa kita lontor, apalagi corona, betul? Betul. Makanya pakai cara Nabi Muhammad. Ikuti ajaran Nabi Muhammad. Kembali kepada ajaran Nabi Muhammad. Insya Allah kalau kita selalu ngikutkan cara-cara kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah hidup kita penuh barokah, umur kita barokah, badan kita barokah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Ngerti? Bagus ngerti. Masih siap nggak corona? Jawab yang kompak. Masih siap nggak corona? Siap lawan corona tuh siap. Siap lawan corona dengan sunnah. Siap lawan corona dengan dekat Nabi Muhammad. Siap lawan corona dengan dekat kepada Allah. Insya Allah. Udah gak usah panik lagi. Sekarang tugas kita ini bagaimana caranya kita ini meninggal husnul khatimah. Sudah jangan saling ego. Gara-gara logo majlis, gara-gara logo organisasi saling tak bener-bener, tak salah-salah gini. Pernah ada satu orang nanya kepada guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini orang nanya kepada Habib Umar bukan pertanyaan yang luar biasa. Ini pertanyaan kalau kita kasih pertanyaan ini kecohan bagi kita semuanya. Orang ini bertanya sama Habib Umar, ini mau menjebak Habib Umar. Apa orang ini bertanya? Wahai Habib, ini Habib Umar lagi acara di suatu gedung, di suatu hotel, itu yang hadir ada Muhammadiyah, ada segala macam orang-orang, alirannya beda-beda. Ini orang nanya, wahai Habib Umar, kata Nabi nanti di akhir zaman Islam itu terpecah belah, dan di antara terpecah belah itu ada satu golongan yang masuk surga. Golongan mana yang masuk surga? Wahai Habib Umar. Ini kalau Habib Umar salah jawab bubar sudah. Tapi apa jawab Habib Umar? Satu golongan ini yang masuk surga yaitu mereka yang meninggal husnul khatimah. Mereka yang meninggal husnul khatimah, mereka yang masuk surga. Nah, tujuannya bagaimana? Caranya bagaimana kalau kita pengen meninggal husnul khatimah? Hilangkan rasa benci, hilangkan rasa hasud. Insya Allah ahli husnul khatimah bersih dari hasud, ahli husnul khatimah bersih dari benci. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua ahli husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri kita, lawan hawa nafsu kita, dekati alim ulama, jaga adab dengan Allah, jaga adab dengan Nabi Muhammad, jaga adab dengan Allah, selalu berprasangka baik ke Gusti Allah. Jangan pernah kita dikasih ujian, dikasih musibah, ngamuk, gagal landang, ngagurutuk ka Gusti Allah, Gustinya nah urang teh salat enggeus, ngaji udah, pengajian terus, sholawat terus, tapi kunaon Gusti urang hese bae hirupna. Pernah pas gitu? Pernah enggak Bu? Salat enggeus, duha alhamdulillah, sholawat jalan, tapi kenapa toko saya sepi? Baik, pernah demikian? Pernah? Pernah enggak? Pernah enggak? Sholat sudah, sholawat alhamdulillah, pengajian terus, tapi bib jodoh can datang. Ayo nafas gitu. Berita lu.
Jangan pernah merasa nggak buruk dengan ujian Allah. Sulit, penyakit, susah, gelisah, sedih, itu adalah ujian dari Gusti. Sekarang saya mau nanya sama ibu dan bapak, ai ujian teh kasusah tak kenikmatan? Bapak-bapak jawab yang kompak, ini khusus bagi bapak-bapak. Kalau diberi ujian itu rasanya susah atau senang? Susah atau senang? Senang di pengajian ngomong gitu teh. Ibu-ibu kalau dikasih ujian senang atau susah? Senang atau susah? Susah, betul. Betul. Berarti sepakat ujian teh Nih, saya akan ngasih tahu kepada ibu dan bapak makna dibalik ujian. Tujuannya agar apa? Agar kita berprasangka baik kepada takdir Allah, agar kita beradab kepada Gusti. Ibu, bapak, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Kata Nabi, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan uji itu hamba. Sekarang ibu dan bapak saya tanya, pengen nggak dicintai oleh Allah? Yang kompak, pengen nggak dicintai oleh Allah? Dicintai oleh Allah, kasusah tak senang? Dicintai oleh Allah, kesenangan atau kasusah? Kesenang, betul, betul. Tadi cina kasusah. Tadi cina kasusah, diberi ujian cina kasusah. Tapi tanda jalmi ku diberi ujian teh dicintai ku Gusti Allah. Jadi lamun diberi ujian teh kasusah tak kasenang. Ayo, hah? Dicintai oleh Allah kasusah tak kasenang. Tadi cingbai tak kumaha ya teh. Jawab yang kompak, jawab yang semangat. Dicintai oleh Allah kesusahan atau kesenangan? Dan tanda orang yang dicintai oleh Allah teh diuji ku Gusti Allah. Berarti lamun aya jalmi diberi ujian ku Gusti Allah, eta jalmi dicintai oleh Gusti. Berarti jalmi nu diberi ujian teh kaseneng tak kasusah. Nu pugu nu bener itu. Moal anggeus-anggeus ceramah kasusah senang bae mah. Jadi ujian Allah itu kesusahan atau kesenangan? Alhamdulillah. Tak orang bisa nyawa ujian ayeuna kesenangan gara-gara apa? Gara-gara pengajian. Betul? Betul. Makanya kalau kita sekarang diuji oleh Allah, sholat udah, taat sudah, tapi kenapa diuji oleh Allah? Tong ngeluh, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita dicintai oleh Allah. Itu yang pertama. Hikmah ujian, tanda Allah cinta kepada kita. Yang kedua, Nabi pernah katakan dalam hadisnya, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasab wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syauka yusikuha illa kafarat bihi khatayahu atau kama qala Nabi." Cek Kanjeng Nabi, ibu bapak, tidak menimpa kepada orang muslim daripada penyakit, tidak menimpa daripada orang muslim suatu kesusahan, tidak menimpa daripada orang muslim gelisah, susah, sedih, bahkan tidak menimpa kepada orang muslim tertusuk duri, kecuali sebab penyakitnya, sebab ujiannya, sebab kesusahannya, sebab sedihnya, sebab tertusuk durina, Allah hapus dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Artinya kalau kita sudah ibadah, sudah taat, tapi penyakit masih ada terus. Kalau kita sudah sholat, sudah taat, tapi sedih terus. Kita sudah taat, sudah ibadah, tapi susah terus. Sebab susah itu, sebab penyakit itulah, sebab sedih itulah kita sedang dibersihkan dari dosa-dosa oleh Allah. Amin ya Rabbal. Pertanyaannya, dihapus dosanya ke Gusti Allah senang atau susah?
senang atau susah? Dibersihkan dosa na ku Gusti Allah ka senang atau ka susah? Berarti lamun dihapus dosa na ka senang, lamun urang diberi penyakit, diberi ujian, diberi kesusahan, alhamdulillah. Kenapa? Lagi dihapus dosa kita oleh Allah. Amin ya rabbal. Gampangan aja. Boga baju kotor. Kita punya baju kotor. Ini baju kotor mau masuk lemari, prosesnya caranya gimana? Dicuci, betul. Cuci itu ada tata caranya, betul tidak? Ya. Pertama, digimana ini baju? Direndam, betul. Direndam pakai deter. Sudah direndam pakai deterjen diapain? Ayo ibu-ibu diapain? Digosok, dikucek bahasa Sundana. Sudah dikucek, sudah digosok, diapain? Hah? Dibersihkan, dibilas, betul. Sudah dibilas diapain? Diperbelah. Sih, umah langsung jemur gitu. Nyabut meureun. Diperes dulu, betul tidak? Sudah diperat digimanain? Dijemur, dijemurna di tempat nu ieu atau nu panas? Pang panasna lamun bisa mah. Terus tante, sudah dipanasi, sudah dijemur, digimanain nih baju? Disetrika deui dipanaskeun, betul. Sudah disetrika, digimanain? Dilipat, sudah dilipat. Masuk lemari, alhamdulillah masih bisa nyesel. Begitu juga dengan kita. Kita, Allah itu maha suci, betul. Allah itu maha suci, betul. Nah, kita pengen gak dekat dengan yang maha suci? Pengen gak? Pengen gak kita dicintai oleh yang maha suci? Pengen gak? Kalau kita pengen dekat dengan yang maha suci, karena kita ini hamba yang kotor, tiap hari berbuat dosa, ya wayahna Gusti Allah, hei hambaku kalau engkau cinta sama aku, hei hambaku kalau engkau pengen dicintai oleh aku, tubuh kamu ini penuh kotoran, wayahna dibersihan heula ku kuring cek Gusti Allah. Kumaha cara ngabersihana? Dibereklah penyakit, dibereklah susah, dibereklah sedih. Yang mana dengan susah, sedih, penyakit itu kita dibersihkan dari dosa-dosa, sehingga lamun orang sabar diuji oleh Allah, sabar dikasih penyakit oleh Allah, sabar diberi musibah oleh Allah, tubuh kita sudah bersih, baru kita dekat dengan Allah, dan baru Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Makanya mulai dari detik ini kalau diuji sama Allah, alhamdulillah. Bedakan ujian sama azab. Ujian untuk orang beriman, tapi azab untuk orang-orang yang ahli maksiat. Kalau kita sudah ibadah tapi susah terus, itu namanya ujian. Hikmahnya apa? Tadi Allah cinta. Hikmahnya apa? Tadi Allah bersihkan dosa. Tapi kalau ada orang gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak pernah ke majelis taklim, duitna aya bae, tak pernah puasa, awakna sehat bae, aya jalmi kos kitu. Aya hirupna maksiat tapi duitna loba bae, aya. Cek anjeunna hirupna keur nikmat, betul. Cek dirina hirupna keur nikmat, betul. Tapi itu orang sedang diazab oleh Allah. Tapi azabnya berupa kenikmatan. Tapi kenapa Bib? Saya ini Bib sudah taat, sudah ibadah, doa sering nang Gusti Allah, doa hayang mobil, tapi tepi ayeuna can dibere mobil. Aya doa kos kitu. Aya yang hadir di malam hari ini yang berdoa sama Allah, sering berdoa sama Allah, kira-kira sampai sekarang doanya sudah diijabah belum? Sudah diijabah belum? Pastikan pertanyaan sama kita, Bib, kenapa saya ini sudah sholat, bahkan setiap sholat 5 waktu saya doa sama Allah, tapi sampai sekarang doa kita belum diijabah, Tapi kenapa Bib, tetangga saya yang ahli maksiat, yang gak pernah sholat, itu dimudahkan hajatnya oleh Allah, digampilkan usahanya, dilancarkan rezekinya. Ayo pas gitu, ada tidak? Itu kan timbul pertanyaan, betul tidak? Apa kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi?
Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau katakan, fa idza ta'akhkhara matlubun fala rubbama fi dzalika ta'khir kullal matma'i. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, hei orang-orang yang ahli ibadah, hei orang-orang yang beriman, fa idza ta'akhkhara matlubun, kalau permintaanmu lambat diijabah oleh Allah, bukan enggak diijabah Ibu, bukan enggak diijabah Bapak. Kalau doa kita ini lambat diijabah, apa kata beliau? Mungkin sebab keterlambatan itulah Allah sengaja berikan kepada kita agar harapan kita dan doa kita tambah kenceng, tambah besar kepada Allah. Ada pengamen datang ke rumah ibu, datang ke rumah bapak, suaranya goreng patut tutut. Kira-kira langsung diberi duit kita incah atau diantep kenela didangkeun heula? Hah? Dikasih uang langsungin kunaon? Panas ceuli, betul? Betul. Tapi kalau ada pengamen datang ke rumah ibu dan bapak, suaranya indah, suaranya merdu, kira-kira langsung dikasih uang suruh pergi atau didengerin dulu? Didengerin dulu, bahkan ibu-ibu suka nambah lagi, tolong dong tambah satu lagi Roma Irama. Betul? Kenapa? Suaranya indah, betul. Nah, itu juga orang beriman. Begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak, sudah taat, sudah sering sholat, sudah sering berdoa, kenapa enggak diijabah? Bukan enggak diijabah. Allah tahu doa kita, Allah dengar doa kita. Cuma Allah sengaja tunda dulu hajat kita. Kenapa? Karena Allah lagi senang dengar suara ibu dan bapak. Karena Allah lagi cinta dengan suara ibu dan bapak. Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, hajat ini hamba jangan dikasih dulu. Aku lagi senang dengar suaranya. Aku lagi senang dia mengemis kepadaku. Nanti Allah aku ijabahkan. Nanti dikasih hajatnya nanti. Itu Allah. Tapi kalau ada orang gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah hadir majelis taklim, maksiat terus, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, bukan dia itu sedang nikmat, tapi dia sedang dibenci oleh Allah Subhanahu. Sebelum dia minta sama Allah, kan Allah langsung kasih. Agar apa? Agar dia nggak minta sama Allah. Semakin ditambah nikmatnya, semakin tambah jauh. Semakin ditambah lagi nikmatnya, semakin jarang dekat dengan Allah. Semakin ditambah nikmatnya oleh Allah, semakin lalai kepada Allah. Nanti orang yang demikian ketika meninggal dunia baru diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Maka ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hikmah pengajian malam hari ini, kembalilah kita kepada Allah, kembalilah kita kepada ajaran Nabi Muhammad. Dekati para habaib, dekati para kiai, dekati para ulama, dan jagalah persatuan. Hilangkan rasa benci, hilangkan rasa hasud. Ayo bareng-bareng gapai syafaat Nabi Muhammad. Ayo bareng-bareng gapai husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi majlis kita malam hari ini, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua husnul khatimah, amin. Mari angkat tangan kita kepada Allah, berdoa kepada Allah, khusyukkan hati kita, hadirkan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar hajat-hajat kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabul doa kita di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daiman fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan ya Allah zikir kami di malam hari ini. Ya Allah, jadikan salawat kami di malam hari ini. Ya Allah, jadikan hadirnya kami di malam hari ini. Ya Allah, penyebab Engkau angkat segala musibah dan bala kepada negeri kami. Ya Allah, ya Allah, angkat segala musibah dan bala kepada negeri kami. Ya Allah, angkat segala wabah-wabah penyakit. Ya Allah, berkat salawat kami di malam hari ini. Ya Allah, Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzul minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzul minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
zikir kami di malam hari ini ya Allah. Jadikan salawat kami di malam hari ini ya Allah penyebab kami bersatu untuk menggapai syafaat Nabi Muhammad. Jadikan ya Allah perkumpulan kami di malam hari ini ya Allah penyebab kami husnul khatimah, penyebab anak-anak kami husnul khatimah, penyebab orang tua kami husnul khatimah, penyebab saudara-saudara kami husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, tidak ada cita-cita yang kami inginkan melainkan kami, melainkan anak-anak kami, melainkan keluarga kami, melainkan saudara-saudara kami, melainkan orang tua kami ingin meninggal husnul khatimah ya Allah. Maka jadikan malam hari ini penghapus dosa-dosa kami ya Allah. Mata kami ya Allah yang Kau berikan untuk melihat Al-Quran kami gunakan untuk maksiat ya Allah. Mata kami ya Allah yang Kau berikan untuk melihat Al-Quran kami gunakan untuk maksiat. Ya Allah, demi Allah, mata yang Kau berikan ini mampu untuk melihat Nabi Muhammad. Namun sampai detik ini ya Allah, mata kami belum berjumpa Nabi Muhammad, belum pernah melihat Nabi Muhammad, belum pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, jika dosa mata kami di malam hari ini yang menghalangi mata kami untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka di malam hari ini ampuni dosa mata kami ya Allah, dan muliakan mata kami untuk melihat Nabi Muhammad. Ya Allah, jika musibah bencana yang diberikan oleh-Mu kepada negeri kami sebab kami jauhnya dengan Nabi Muhammad, sebab jauhnya kami dengan ajaran Nabi Muhammad, maka di malam hari ini kami bertaubat taubatan nasuha ya Allah. Di malam hari ini kami bertobat taubatan nasuha ya Allah. Kami ingin belajar dekat dengan Nabi Muhammad. Kami ingin mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kami ingin ya Allah mencintai Nabi Muhammad. Maka ya Allah, sebab niat kami di malam hari ini yang ingin kembali kepada Nabi Muhammad, angkat segala musibah dan bala dan wabah di negeri ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil ya rabbi bil mus barang-barang abalil yang kompak, yang semangat. Hoal turja berkat sholawat ya Allah, angkat segala bala musibah. Berkat sholawat ya Allah, terima taubat kami. Angkat tangannya bareng-bareng, berdoa sama Allah. Allahumma barik afiran ala ya Allah balighna ramadana wa hasil ma qasidana.
رمضان وحاز الماء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم.